Halo, Assalamualaikum. Okay, let me unmute your mic first. Okay, so good afternoon. Good afternoon, Miss. Welcome back to our scholarship class. So, by the way, how are you, Yani? I'm good. Udin? Udin still mute. Okay. So, for today, hopefully we have still in healthy. Okay, this is Udin. This is our first time. Okay. Halo. Ada anaknya juga Halo. tuh ya. Okay, so Ya, for today we are going to talk about something. And before that, I want to ask you about the last assignment. What do you think? Is there any obstacles? Mm, Difficult suka, or not? suka. Susah, Lumayan, susah nggak? no. lumayan. Lumayan, oke, enggak ya. Untuk Yani enggak, untuk Udin lumayan. Oke, melatih lagi ya. Mungkin agak sedikit dikorek-korek yang dulu-dulu ya, mungkin udah lupa ya kan. So, uh, at the Ya, beginning of this scholarship class, I told you that we are trying to make you what is it? Be able to speak in English, okay? No matter about the grammar, right? Masih ingat kan saya ngomong gitu pernah ya? No matter about the grammar. And the point is how to make you speak English fluently. Oke, yang penting lancarnya dulu. Grammarnya kalau pikirin grammar melulu kita nggak maju-maju. Because it's so hard to learn about grammar. Maybe we knew the grammar start from the elementary school. Maybe start from the basic one, right? Baru yang awalnya aja, baru yang dasarnya aja. Itu yang perlu kita tahu. And at least ya, kalau itu kita sudah tahu untuk yang basicnya, so kita nanti tinggal cobain bicaranya, gitu ya. From the last assignment, you speak in English, but you read the text, right? Baca teks, tapi teksnya bahasa Inggris. And what do you think, Yani? What do you say about that? Lebih mudah Okay, karena lihat teks. that text. And what about the pronunciation? What do you think? Your pronunciation? Not good. Not good. Why? Why you say it like that? It's I quite don't good. Is there any something sounds wrong? know. Maybe. Okay. Uh, wait a moment. Okay, Udin, it's okay. Silakan, boleh sambil kerja ya, sambil didengarkan. Boleh, hebat banget ya sambil kerja sambil dengerin nih. Wah, keren. Okay, so for pronunciation, what do you think about pronunciation? Is it hard or it's so easy or how? Uh, Pronunciation-nya kalau susah dengerin dulu dari Google. Okay, that's the best way. Betul banget ya. Karena kalau nggak gitu ya nanti pronunciation-nya salah, meaning-nya pun nanti salah, right? Kayak kita bilang pantai apa? Dibacanya apa? Pronunciation pantai apa? Hai. Pantai. Oh, pantai. Beach. Oke. Itu ada yang same sound kan? Ada yang kedengeran suaranya sama kan? Nah, ya hal-hal yang seperti itulah. Jangan sampai gitu maksudnya kita apa karena kita salah pronunciation-nya, maknanya different, jadinya berbeda gitu ya. Tanggapan orang mungkin yang denger kita langsung, "Hah? Apa nih? Ngomong apa nih?" gitu. Oke. So, I will share the materials for today. So, from the last assignment berarti clear enough ya? Gampang kan ya? Udah bisa, oke?
And for pronunciation, you can practice it by listening the music first, and after that you pronounce it, repeat, and then record. Dicoba diulang, didengerin dulu sambil baca liriknya atau teksnya, and then you pronounce it. Kan agak belibet ya, betul nggak? Iya. When we are trying to speak English itu beda banget sama bahasa Indonesia. Ditulisannya apa, dibacanya apa. Sometimes itu R-nya juga kan R. Kita harus bilangnya R ya, so Inggris banget ya. Tapi emang seperti itu ya. And kalau pronunciation-nya udah oke, udah bagus, itu enak tuh. Tinggal kita kumpulin vocab-nya ya kan. Sambil dengerin itu sebetulnya sudah sambil kita menambah gitu ya, menambah vocabulary-nya untuk kita mulai bisa berbicara, because when you are trying to speak, of course you need the vocabularies, okay? Nggak grammar dulu nih, tapi vocabnya dulu gitu yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Do not memorize all of the words in the dictionary karena nggak seluruhnya juga akan digunakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalau kita cuma berbicara untuk conversation, daily conversation, gitu ya, nggak akan melulu semuanya digunakan. So don't worry about the vocabularies. For the daily conversation, the vocabularies you can get from maybe newspaper, books, or maybe listening the music. Kan sekarang juga musik atau lirik-liriknya ini udah apa ya, mencerminkan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi banyak yang bisa kita ambil gitu ya vocabnya. Okay, wait a moment. I will share the materials for today. Oops. Okay. Kelihatan? Jelas ya? Oke. Okay. Oops. Okay, so how to speak English well? This is our topic for today. How to speak English well? Gimana sih caranya biar berbicara bahasa Inggris ini bisa baik gitu ya, bisa bagus. And the first questions, do you want to learn how to speak English well? Mau nggak belajar? Itu dulu poinnya. Oke, okay? Because of what? Because English is not our first language, so we need to learn it. Mau nggak mau, kalau memang mau gitu ya, kalau mau bisa bahasa Inggris ya of course you have to learn, right? Harus belajar. Kalau nggak belajar, apalagi kita nggak gunakan for our daily conversation, of course we will lost, ya kan? Because ini bahasa, language, which is harus digunakan. Kalau nggak digunakan ya pasti lupa, gitu ya. And this is some tips for the extraordinary fluency. Fluency ini lebih ke kelancaran gitu ya, fasih dalam berbicara bahasa Inggrisnya. Do not pay attention more to grammar once again. Okay, the first, accept that English is a weird language. Betul ya, aneh ya. Kenapa aneh? Yaitu tadi A dibacanya I dibacanya, I dibacanya I, right? U dibacanya U. Nah, kayak gitu kan buat kita orang Indonesia kan ini aneh gitu ya, weird kayaknya. But you have to accept that. Terima dulu nih bahwa bahasa Inggris emang aneh bahasanya gitu ya. Artinya bukan aneh yang gimana-gimana, artinya aneh dalam mungkin pelafalan itu beda banget nih sama yang ditulis gitu ya. And sometimes you can find patterns in English grammar, but other times English doesn't make sense at all, right? For examples, kenapa nih red atau dibacanya read and red ada juga yang dibacanya red, right? The same word tapi pronounce-nya different, ya kan? Depending on whether you're speaking in the past or present tense. Jadi nanti depends on the time.
either itu nanti past atau present atau mungkin future. Kalau future sih enggak sih, kayaknya kalau future verb one ya. Paling nanti membedakan itu antara past sama present gitu Bisa. ya. And sometimes English is weird and inexplicable. So instead, the best thing to do is just memorize the strange exceptions and move on. Oke, jadi ingat-ingat aja cara bicaranya seperti apa, cara pronounce-nya. Oh ya, kalau read mungkin itu verb satu. Oh, mungkin lagi membicarakan yang saat ini. Kalau I read the books yesterday misalnya. Oh, berarti karena ada tambahan yesterday, we know that the sentence uh, itu berarti dia membicarakan tentang yang sudah dilakukan gitu ya, or past tense gitu ya. Itu untuk simpelnya. Jadi ingat-ingat kata-katanya. Oh ya, kalau ini, oh ya kalau ini. Biasanya cirinya untuk past tense itu biasanya apa sih? Verb kedua gitu ya. Verb that used for the past tense, usually verb to. And usually for to be, using was or were. And then ada lagi adverb of time-nya ya kan? Itu kelihatan banget kalau udah ada adverb of time. Ada past 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 misalnya, atau last 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 ya kan? Itu juga sama, yesterday and then last month, last year gitu ya. Itu juga sama tuh. Menandakan bahwa si speakernya sedang berbicara tentang masa lalunya atau yang sudah pernah dia lakukan, gitu ya. Next, dive into the deep end. Studying English for an hour once a week isn't usually enough to make any real progress. Agree? Setuju nggak? Belajar bahasa Inggris 1 jam 1 kali 1 minggu itu nggak akan pernah cukup untuk menghasilkan progres yang benar-benar real, right? Karena apa? English is not magic, right? Gak bisa nih belajar 1 hari langsung fluent. No, impossible, right? Jadi, what we have to do is learn and then try to collect much of vocabulary, some of vocabularies, and then try to pronounce it, try to speak. Oke, lebih enak sih kalau ada temennya ya untuk lawan bicara. But don't worry, kalau memang misalnya belum ada temen untuk berbicaranya, lawannya gitu, you can use your camera. Itu juga sama bisa nanti ya digunakan, or join with maybe some English courses or maybe some English groups gitu ya. Ada juga kan beberapa ya sekarang di internet udah banyak banget nih yang join, kayak misalnya ikut conversation, ikut apalah gitu ya, untuk join atau ngobrol sama native-nya langsung juga bisa gitu ya. So the best way to quickly improve your English is to spend at least a few minutes practicing every day. Oke? Underline nih, every day, right? Jadi nggak cuma seminggu sekali kayak gini, seminggu sekali dapat ilmunya, but practice-nya every day. Gitu ya, try to speak in English every day. Mau nyanyi, mau lewat nyanyi gitu ya, nyanyiin lirik-liriknya bahasa Inggris gitu, lagu-lagu bahasa Inggris, it's okay. Yang penting melatih dulu pronunciation-nya, and then melatih juga memorize some vocabularies-nya, right? Kemudian kita practice untuk berbicaranya. Itu juga nanti akan melatih cara kita memperbaiki gitu ya, fix your pronunciation, and of course nanti semakin banyak lagi vocab yang kita punya gitu. And immerse yourself as much as possible every time you study and challenge yourself to listen to. Cobain ya latihan, direkam, didengerin. Pasti ketawa. Ih kok ngomongnya gini ya gitu ya. Mungkin yang kemarin ya bikin assignment yang terakhir aja nih, yang terakhir pas baca, ih kok gini ya. How, udah berapa kali take itu bikin videonya. Nggak mungkin sekali take selesai, pasti kurang puas, right? Aduh kayaknya kurang bagus nih, lagi deh cobain gitu ya. Nggak apa-apa, justru lebih bagus begitu. Kenapa? Karena Ya, jadi berulang-ulang. it's okay, nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah, justru bagus kalau menurut saya. Kenapa? Jadi kita semakin tahu bagaimana cara melafalkan atau pronounce the words-nya, itu kan. Belum lagi harus pakai expression, right? Itu lebih bagus lagi ya kan kalau baca pakai expression. Jadi orang lain yang mendengarkan pun tanpa kita melihat wajahnya pun, misalnya cuma dengerin aja,
when I got your assignment, the first time that I did, I open the videos, I download it, and I listen it. Jadi saya nggak lihat mukanya, saya cuma dengerin dulu dari suaranya. I listen it, and after that baru saya lihat wajahnya, mimiknya gitu. Tapi yang pertama sekali saya dengarkan adalah itu tadi, melalui suara aja, nggak saya lihat dulu videonya, gitu. Jadi videonya nanti kedua kali sambil ngecek, oh tadi ngomongnya benar nggak ya, pelafalannya benar nggak gitu. Tapi kita yang membuatnya itu sport jantung ya. Ulangi lagi, aduh bener gak ya ngomongnya, aduh ini salah nggak ya pronunciation-nya gitu kan. Gak apa-apa, itu sambil latihan ya kan. Sambil latihan dicek lagi. Nanti kayak bikin apa ya? Kita bikin kayak apa ya? Kayak cross check aja lagi gitu kan sama diri kita sendiri. Ih kok salah sih tadi? Perasaan tadi bener deh. Coba ulangi lagi gitu ya. Gak apa-apa ya. Namanya juga belajar, oke? Okay? So, it's after you dive into the deep end ya kan. Tadi sampai mana ya? Oh ini. Immerse yourself as much as possible every time you study and challenge yourself to listen, read, and even say things in English that you think might be too difficult for you. Coba ini, practice kayaknya kalau bilang sometimes most of people say English, right? Kata English ini biasanya orang-orang kita sering dengar bacanya English, right? I learn English every day, biasanya gitu. English. But the pronunciation itu harusnya pronunciation English yang seharusnya adalah English misalnya. Gitu ya. Sesuai dengerin lagi nih, aduh kayaknya ya English itu salah deh. Dengerin tadi misalnya yang Yani lakukan, cek di Google gitu ya. Soundsnya gimana nih, pronunciationnya gimana yang betul? Oh, English misalnya gitu ya. Dengan stresnya, artinya dengan penekanan-penekanannya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga sama tuh, sambil belajar, oh ternyata gini caranya. Coba nih, apalagi yang susah di pronounce-kan? Prosedur. How do you say it? Ya nih, prosedur. Bahasa Inggrisnya dibacanya gimana? Procedure. Oke, nanti cek ya di Google ya. Benar nggak ya? Procedure ya. Prosedur Procedure. itu ya agak agak belibet kan, agak susah. Nah, harus sering dicoba gitu. Itu intinya ya. Jadi kalau misalnya menurut kita aduh kayaknya ini kayak suka lupa-lupa kayak tadi English, English apa English, misalnya procedure apa procedure atau apa gitu ya. Nah, silakan tuh nanti dicari, dicobain terus. Kalau kita rasa itu memang kayaknya agak aduh susah juga nih ngomongnya gitu ya. And next one is get more out of listening. Okay, when most students listen to a native English speaker, they focus on understanding what all the words mean, right? Kalau kita dengerin orang bicara, kita biasanya coba fokusnya ke understanding. Apa nih? Dia ngomong apa nih? Maksudnya apa nih? Gitu ya. Bukan translate word by word, right? Kita nggak perlu translatein word by wordnya. Pusing sendiri nanti, right? Kalau misalnya kita mendengarkan orang, listen to someone who is speaking in English, try to understand what the meaning. Okay, do not translate one by one. It will make you stress. Pasti stres, bingung gitu kan. Ngomong apa nih tadi kelewat apa ya? Tadi kelewat apa ya? Enggak, padahal apa gitu. Ada intinya, ada meaningnya gitu ya, yang kayaknya oh intinya nih ngomongin ini misalnya gitu ya. And this is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. So, before we speak, of course, we have to learn first. Same like baby, ya kan? Kayak kita coba lihat deh, bayi. Bayi itu pertama lahir nggak bisa langsung ngomong, right? Mereka dengerin dulu nih ibu atau ayahnya yang bicara, kemudian mereka coba untuk meniru, ya kan? Meniru, nah baru deh mereka bisa tuh ngikutin. Nah, itu kita juga sama, bahasa Inggris pun sama. Listen first, and after that try to pronounce, practice, okay? But try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Sometimes kayak ini ya, notice which words the person links together in a sentence, or when they say yeah instead of you. Biasanya ini di American, ya kan? Kan ada kita punya dua ya, dua basic, ada British, ada American.
English British, ada English UK, sorry, English UK sama English Amerika ya. Nah itu kan beda tuh, biasanya slang language-nya juga beda. Bahasa buat sehari-harinya tuh biasanya kayak gini, "What's up ya?" Biasanya gitu ya. Kalau ini kan WhatsApp, kalau di ini kan you gitu jadinya ya, misalnya gitu ya. Adalah beberapa slang language ya, itu nanti untuk tahapan selanjutnya ya, kalau udah mahir nih, udah fluent. Kalau kita misalnya mau tinggal di sana kan udah nggak kayak hey you boys, what's up boys, misalnya gitu-gitu ya, udah bahasa slang language-nya gitu ya. Tapi kita nggak perlu itu dulu ya. Yang penting kita fluent dulu bahasa yang daily conversation-nya aja dulu. Yang general English, oke? Okay? And four, don't study grammar too much. As I told you, yeah, the key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Fluency is about being able to communicate. So, the main point is about how you communicate with your listener. Gimana nih caranya kita komunikasi dengan pendengar kita? That's the point. Okay, so that's why we don't study grammar too much because ya nggak melulu semuanya harus artinya nggak melulu semua grammar tuh pasti akan digunakan, no. Sometimes in communication, when you meet somebody, misalnya lagi di mall gitu kan, and we need maybe some help from her or from him, we only ask like this, for example, right? Mereka udah ngerti nggak? Mereka udah ngerti belum? Ngerti ya? Atau misalnya when you meet somebody on the road, maybe ya, lagi di jalan misalnya ketemu orang nanyain alamat, misalnya dia cuma tunjukin kartu alamatnya aja, where is it? Oh there, over there. Kita yang orang Indonesia misalnya gitu ya, lagi di misalnya tempat wisata, nanya ini si bule, nanya ini alamatnya di mana. Kita nggak bisa nih ngomong bahasa Inggris. Kita bisa nih, yang penting komunikasinya nyampe gitu ya. Where is it? Kata si bulenya. Terus kita jawab, there, there. Boleh nggak gitu aja? Boleh, ya kan? Yang penting apa? Yang penting itu tadi. Si bulenya ngerti gitu, oh ke sana, oh there, over there, there, gitu-gitu biasanya gitu ya, bukan there tembak ya, over there kan kalau misalnya kita yang udah fasih mungkin, oh this address you can go from this, misalnya ikutin jalan gitu, kita kasih tahu ya rutenya kemana gitu ya secara spesifik. Tapi sometimes kalau kita cuma mau menyampaikan bahwa itu loh di sana, ya udah kita cuma bisa bilang over there, ya udah selesai. Mereka ngerti, oh mereka mungkin oh di sana, ya udah selesai, ya nggak? Komunikasinya nyampe nggak? Nyampe. Merekanya juga, misalnya mereka bakal sampai nggak ke ya situ, ke alamat yang dituju? Ya maybe, gitu ya. Karena kita nunjukin misalnya betul nih gedung yang dia maksud, misalnya lurus aja dari sini. Dia kan kalau bahasa Inggris yang mungkin yang sudah fluent, okay sir, you can go straight from this way, misalnya gitu ya. And after that, you can turn left or turn right, menjelaskan segala macam gitu ya, detailnya. Tapi kalau misalnya kita, aduh nggak bisa nih, kalau kiri apa bahasa Inggrisnya ya? Aduh kalau ini bingung sendiri, misalnya over there, sir, gitu aja juga udah selesai ya kan? Cukup. Yang penting mereka mengerti gitu. Oke? Jelasnya sampai sini ya. And next, learn intonation, body language, and gestures. That's what I told you before, right? Yang ini ya, berkaitan nih. Yang tadi cuma bilang nunjuk-nunjuk aja juga udah ngerti. Atau kalau kita misalnya bingung juga, ya silakan open your dictionary. Kan di handphone sudah bisa diakses ya untuk translator itu. Nah silakan kalau misalnya emang betul-betul informasinya dibutuhkan dan kita memang harus menjelaskan detailnya gitu ya, tapi kita nggak bisa, boleh lah ya open di dictionary atau translator yang ada di handphone kita gitu ya. Tapi kalau misalnya sekiranya masih kita bisa jelaskan menggunakan gesture, pakai body language ya nggak masalah. Over there, sir. You go straight. Aduh, kalau lurus tuh apa bahasa Inggrisnya ya? Cari dulu misalnya, wait a moment, sir. Misalnya, wait, gitu ya. Cuma bilang gitu aja mereka paham nggak? Paham, ya kan? Wait. Oh, berarti kita suruh nunggu. Oh, mungkin kata si bule, oh berarti gue suruh nunggu dulu nih. Terus kita cari dulu nih, lurus apa bahasa Inggrisnya ya? Cari misalnya, oh straight, go straight, misalnya gitu. Nah itu kan nggak masalah, tapi kita sambil menunjukkan dengan body language, dengan gesture kita gitu ya. Jadi supaya lebih menambah understandingnya mereka gitu ya, pemahamannya mereka. Jadi tahu, oh ternyata ke sini nih, oh ternyata begini, gitu ya. Oke.
And next, don't be afraid to make mistakes. Benar ya, kita sometimes when you were asked to speak in front of people or in front of the audience, sometimes, oh duh jangan saya dong, saya belum bisa, saya takut. Nanti kalau salah gimana? Padahal itu belum dicoba, betul nggak? Padahal belum dicoba tuh, udah ada kesempatan, ya kan? Tapi ya itu tadi, kita ketakutan. Bahkan ketakutan berbicara bahasa Inggris di depan umum itu menjadi apa ya, ketakutan utama loh. Yang pertama loh dibandingkan kematian. Ngeri ya. Padahal cuma disuruh bicara di depan umum aja, saking takutnya itu ketakutannya itu melebihi ketakutan menghadapi kematian, katanya begitu menurut survei ya. Jangan sampai ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk kita bisa bicara, speak in front of people itu lebih enak lagi. Pertama, kita punya experience, ya kan? Karena nggak semua orang bisa dapat challenge untuk speak in front of people. But when we have that opportunity, take it, ambil aja, cobain dulu. Kita nggak pernah tahu kalau kitanya nggak pernah coba, gitu ya kan? And don't let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Misalnya kayak tadi, aduh, ngomong English kan tadi tuh harusnya English, bukan English. Kita merasa salah, aduh kayaknya salah deh, udah nggak mau ngomong lagi takut salah, gitu ya. Don't do that, okay? If you say something wrong, cari dong, bukan berhenti bicara, no. Cari benernya kayak gimana ngomongnya ya, ya kan? Kalau udah dicari, udah dicoba lagi, kira-kira saya bisa pakai kata-kata ini ketika saya berbicara apa ya? Cobain bikin sentence, ya kan? Dicobain, kalau udah cobain, oh, oh ternyata gini ya cara bicara yang betul misalnya. Enak kan? Bener nggak? Dibandingkan kita yang misalnya udah takut duluan, kemudian kitanya nggak mau cari tahu cara misalnya pronunciation yang betulnya seperti apa gitu ya, karena kita menyadari, aduh kayaknya salah deh tadi ngomongnya, tapi kita nggak mau cari tahu lagi setelahnya gitu kan. Ya udah, nanti kalau kayak gitu ya udah pasti bahasa Inggrisnya nggak akan bisa digunakan seterusnya gitu. Kapok jadi akhirnya, nggak mau belajar bahasa Inggris lagi. So, even if you think you are making a mistake, keep speaking anyway. Mau salah kayak mau enggak, mau ngomong aja yang penting. Remember, not all of the listeners or the audience will understand you word by word. Nggak semuanya kok, mereka juga nggak ngerti gitu ya nggak? Bener nggak? Kamu tahu nggak saya bicara ini ada yang salah? Nggak tahu, ya nggak? Tahu nggak saya grammarnya salah? Tahu nggak pronunciationnya saya salah? Nggak. Mereka itu audiens kita kebanyakan kalau udah ada yang ngomong, oke, good morning. Wah, dari situ aja mereka udah terkesima, right? Kayaknya udah, wah ngomongin bahasa Inggris nih. Nah udah gitu mereka tuh baru kita mengucapkan beberapa kalimat aja mereka udah terkagum-kagum ya kan. So audiens juga sebenarnya nggak akan mungkin pay attention sama grammarnya. Wah salah nih ngomong grammarnya, wah salah nih pronunciation. No. Mereka juga terlalu sibuk mengagumi kita yang bisa berbicara bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya ya hal-hal yang kayak gitu nggak akan mereka pedulikan juga. Yang penting apa tadi? Meaningnya ya kan? Meaning dari setiap katanya itu. Oh iya ya, ternyata maksudnya ini nyampe yang penting itu ke mereka gitu. That's communication gitu ya. Yang kita sebut sebagai komunikasi tadi gitu. So, most of the time people will understand what you are trying to say even you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the faster the right words will come to to mind. For example, like this: if you want to say, let's say lontong in English, how you explain it, Yani? Saya misalnya orang bule, and I don't know about lontong. So please explain to me what is lontong in English. What do you say it? So please cobain gimana caranya menjelaskan lontong ke native speaker. Hmm. Is it hard? Ayo cobain lontong apa? Atau apa ya? Emping deh, emping. Tahu emping kan ya? Keping, Do you know it, emping? Oh, nggak tahu. Oke, berarti lontong aja. Or ketupat deh, ketupat. ketupat, Yes.
Apa Ke nih yang ketupat tuh? You can start from tell. Oke, halo Nurasbi, welcome. Halo. Langsung ikuti ya. Our Oke. topic for today is about how to speak English well. Okay, so how do you say about ketupat in English? Yani first. Ketupat. Yes. It's made of rice. Yeah. Uh, Rice. Then uh, what else? Oke, start from the shape. Bentuknya dulu. Apa nih bentuknya? Gitu ya. Kemudian misalnya isinya apa? It's kind of rice, but it covers by misalnya apa tuh daun kelapa ya kan? Apa sih namanya? Ya kan daun kelapa ya? Janur, janur, right? Janur kuning. Nah, itu seperti itu. Misalnya, it's covered by the leaves of the coconut misalnya, ya kan? Kita nggak tahu juga nih janur bahasa Inggrisnya apa ya kan misalnya. Jadi ganti kata-kata yang sulit gitu ya. Kata-kata kan ketupat nggak ada nih bahasa Inggrisnya, right? Beberapa most of kayak nama-nama tempat, nama-nama makanan, sometimes itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Betul nggak? Kayak ketupat apa coba bahasa Inggrisnya? Nggak ada kan? Kayak jengkol, you know jengkol? Tahu dong, yang harum wangi ya kalau kita makan itu. Aduh siang-siang ngomongin makanan ya, nggak apa-apa ya. Misalnya nih, jengkol nih. I had ever met with someone from Italy, and my grandma, nenek saya, serve that native with uh, semur jengkol. Jadi nenek saya serve menghidangkan makanannya buat makan itu si bule dari Itali pakai semur jengkol. And he asked me, "What is this?" Kata dia gitu ya. "What is this?" Um, kan bingung kita jelasinnya apa ya jengkol bahasa Inggrisnya. And it's something like bean, I told him ya. Kayak saya bilang cuman, it's something like bean, but it's so ya stinky. Cuman saya bilang gitu. Jadi saya bilang ini cuma kayak bean gitu ya. Terus kayak ya bau gitu. Ya udah cuma gitu aja saya jelasin ya. But you must try. Why? Because this is so delicious. And the flavor is so sweet, misalnya gitu ya, karena dikasih kecap mungkin, misalnya agak ada manis-manisnya, misalnya gitu ya. And it's quite spicy for you, but for me no, misalnya. Jelasin. Terus akhirnya jadi sebelum dia coba tuh dia bingung dulu, ini apa ya? Oh gini ya bentuknya gitu ya kan. Terus dia nanya, what is this? Nah, jelaskan sama kita. Nggak perlu kok, this is, misalnya, food makes from blah blah blah. No. Kalau sekiranya kita kan nggak melulu tahu ya tentang, maksudnya, apa ya bahasa Inggrisnya untuk makanan yang ini gitu ya. Nah, kita bisa jelaskan menggunakan kata-kata yang lain yang bisa dimengerti oleh si pendengar kita gitu ya. And don't be afraid, nggak usah takut itu salah. No, yang penting kan mereka paham, oh ini ternyata ini. Apalagi kalau makanan kan dia bisa coba. Right? Dia bisa coba, dia bisa rasain kan rasanya kayak gimana. Jadi tahu ya kan, oh ternyata ini mungkin ya itu tadi mungkin we call it by stinky beans maybe gitu ya, yang rasanya seperti ini aneh misalnya buat dia ya kan. Tapi uh, but he said that semur jengkol itu delicious kata dia. Kata orang Italia, kata orang Italia semur jengkol itu enak katanya. Ya udahlah ya. Berarti bisa diterima makanannya dan bisa diterima juga penjelasan kitanya gitu, oke? Okay? And next, iya, oke. Kenapa nih? Oke. Record your own English language audiobooks. Okay, a lot of confidence and fluency comes from actually speaking. Jadi, confidence kita dan fluency kita ini bisa muncul kalau kita memang benar-benar melakukan speakingnya, gitu ya. Nggak cuman dengerin lagu, oke, la 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 la, selesai, no.
tapi kita coba pronounce-nya secara benar-benar kita lakukan. Oh, kalau salah didengerin lagi supaya kita betul nih pronounce-nya, and then you record it. Okay? When we think of practicing a language, we often think of putting ourselves in situation where we have to use the language. Jadi, imagine when you record your words, imagine you were in that situations. Oke, jadi setting nih diri kita nih ketika mau berbicara bahasa Inggris. Oh, kita lagi ngomongin misalnya about experience. Kalau about experience berarti we have to imagine when we misalnya apa nih the best experience in your life misalnya rasa happy-nya, rasa sedihnya mungkin dan lain sebagainya itu harus bisa kita bayangkan bahwa kita sedang ada di betul-betul ada di situasi tersebut gitu ya supaya enak berbicaranya. Biasanya if we have already imagined it, biasanya suka keluar sendiri tuh kata-kata yang mau abis ini ceritain apa ya. Without outline ya, tanpa ada outline nih. Jadi sebelum kita, misalnya nih, sekarang directly I ask you, misalnya, Nurasbi, what is your best moment in your life misalnya. Belum ada outline kan? Belum ada teks, kita belum bikin nih outline-nya, teksnya. Kalau kemarin kan when you record your English, itu udah ada teksnya, right? Ada teksnya and you only read and then you record. Selesai ya kan? Tapi kalau misalnya ketika kita berbicara bahasa Inggris, kemudian maybe someone will ask you, what is your best experience in your life? Kita nggak punya waktu untuk bikin outline. Outline-nya udah ada di sini, right? Jadi kita cuma bisa menyampaikan aja. Okay, the best moment or the best experience that I ever had is about blah blah blah. Gitu ya. Jadi to the point tuh langsung ngomong. And sometimes kalau kita membayangkan situasinya, oh dulu best moment saya adalah misalnya waktu saya diterima kerja di perusahaan A. And then you go there gitu ya, membayangkan ke sana, oh berpikir oh ya waktu diterima tuh kayak gimana perasaannya misalnya gitu ya. Nah, itu silakan. Nah, itu lebih enak lagi biasanya suka muncul sendiri tuh kata-kata yang nanti atau apa aja yang akan kita bicarakan gitu ya. And for example, another example, think about your favorite books and record yourself reading it in English. We have done it, right? Udah selesai kan kemarin ya, baca teks, kemudian kita coba bacain, kemudian direkam. Ini juga sama, it will give you a way to practice your English pronunciation every day in a way that's fun and interesting for you. The easier is listening to English music, ya kan? Dengerin lagu bahasa Inggris, coba nyanyiin, at least nyanyiin dulu deh, nggak usah direkam dulu misalnya, dinyanyiin dulu. Kalau kita misalnya, aduh, bener ya tadi ngomongnya, kita kan nggak bisa playback ya, baru kita cobain rekam misalnya, ya kan? Setelah direkam, oh ternyata iya ya, suaraku nih fals ya. Oh enggak ya, bukan falsnya ya, tapi pronunciation-nya ya, focus on your pronunciation. Oke, okay? And next, loh, where is Nurasbi? Nurasbinya hilang. Talk yourself through processes. Think about all the things you might do that have a beginning, a middle, and an end. For example, like recipe. When you when you are going to cooking your dinner or putting together a piece of furniture, these processes are opportunities to improve your English speaking skills. Okay, jadi when you are trying to talk with yourself, try to make like, okay, this is the beginning, this is the middle, and this is the end. Like for the experience, at the first time, for example, kenapa misalnya kayak tadi ya kita experience yang the best experience-nya adalah kita diterima bekerja misalnya di perusahaan itu. The first thing that we did apa nih? Yang pertama misalnya kita submit dulu nih lamaran pekerjaannya ya kan? Kita masukin lamaran dulu. At the beginning misalnya saya masukkan lamaran and then kemudian kita apa ya tengah-tengahnya mungkin apa ya interview maybe ya interview kerjanya gitu ya kemudian terakhirnya adalah kita diterima. Nah, jelaskan di antara proses-proses ini apa aja nih yang terjadi gitu ya. Itu poinnya. And for example, kayak mau bikin cooking dinner, kita mau masak nih, kita mau masak apa ya? Let's say nasi goreng. Kayak nasi goreng aja ya. Jangan jadi nasi goreng ya. Mentang-mentang belajar bahasa Inggris, R-nya selalu jadi Jakarta, kemudian nasi goreng ya enggak ya. Kita
Pertama step one apa dulu nih? At the beginning we have to prepare maybe bahan-bahannya dulu ya. Disiapkan apa nih? And after that misalnya bahan-bahan udah ready, kita siapkan juga misalnya mulai memasaknya nih apa dulu yang dimasukkan, apa dulu yang dimasak. And after that ya tada selesai misalnya gitu ya. Itu silakan. Dicoba talk with yourself through the process. Oke, jadi coba bayangkan sesuatu yang ada prosesnya, terus kita cobain untuk berbicara atau menyampaikan itu gitu ya, direkam of course ya. Ini juga nanti efeknya adalah bisa improve your English speaking skills gitu ya. And then improve your English pronunciation. As I told you before, this pronunciation is important, right? Jadi kalau kita salah-salah pronunciation-nya, khawatirnya ya kan, mereka menanggapinya nanti dengan different meaning. Nanti ya khawatirnya kita mungkin dianggapnya ngomong apa sih nih? Gitu ya. Ini ngomongin yang mana nih? Takutnya gitu ya kan. Takut dikiranya kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik. And there is no magic, as I told you, to improving pronunciation. You just need to learn the mechanics and then practice. And the last one, of course, this is the practice one. Okay, thank you. Done. Okay, so from that explanation, any questions? No? Okay. So if there's no questions, the first thing that you have to remember about how to speak English well, first, make yourself be brave. Beranikan dulu diri sendiri ya. Karena yang mampu merubah apa ya keinginan atau keberanian, ketakutan dan lain sebagainya yang kita rasakan itu kan cuma diri kita sendiri. Gitu ya. Orang-orang di luar kita itu hanya supporting system aja gitu. Tapi yang ujung-ujungnya harus merubah ya tentu diri kita sendiri gitu ya. So be brave, don't be afraid, just try it. Pronounce and then try to make a sentence, for example, sentences or maybe one paragraph and then try to pronounce it. If you think that aduh kayaknya kalau misalnya langsung ngomong agak susah nih, I have to make some outline first. It's okay. Boleh, bikin dulu outline-nya misalnya apa, tapi outline aja. Nggak perlu dijabarkan semua detail. No, misal outline pertama bahan misalnya. Kayak tadi misalnya mau bikin apa gitu ya, bahannya apa. Oke, ini yang kedua cara masaknya, yang ketiga serve selesai misalnya gitu ya. Nah, silakan itu yang kita coba. Kalau memang mau pakai outline. Supaya apa? Supaya kita bisa mengembangkan. Karena it's so impossible for misalnya buat kita mau bicara gitu ya in front of native speaker for example atau somebody yang emang udah bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya nggak mungkin dong kita bikin outline-nya dulu ya kan misal ditanya what is your name wait a moment I wanna make some outlines no ya kan nggak mungkin kayak gitu betul nggak ditanya where do you live oh wait a moment duh di mana ya rumahnya ya tadi outline apa ya no ya kan of course we have to speak harus answer the questions harus jawab pertanyaan orang dia tanya kok kita bikin outline ya harus dijawab dong ya kan kalau outline seperti tadi for practicing okay for practicing with yourself jadi mau belajar sendiri latihan sendiri silakan boleh pakai outline-nya bikin outline-nya after that practice to pronounce record and then evaluate it oke okay? Evaluasi lagi setelahnya bener nggak ya tadi ngomong kayak ini gitu ya udah sesuai belum nih pronunciation-nya misalnya itu silakan dicoba gitu ya oke okay? So keep practicing sama kayak slogannya Arsikei ini ya train develop and perform coba ya kan train dulu kemudian develop kembangkan and then nanti akan ada progress di akhirnya gitu ya kalau misalnya kita nggak melakukan itu perform yang terakhir ya perform nah kalau kita nggak artinya kalau perform ini bisa kita lakukan dengan cara latihan tadi lebih bagus sih kita ketemu langsung sama orang native-nya ya tapi kan susah ya nemuinnya sekarang ya apalagi lagi lockdown ya kan most of countries itu kan lockdown and then kayaknya mereka juga jarang banget melakukan wisata mungkin karena ketakutan ya kan masih ketakutan ada wabah corona ini. So try to practice it by yourself using your cameras, your videos camera and then maybe find out some groups, English groups
maybe, or apa ya namanya. Kalau dulu saya pernah nemuin ada grup-grup gitu di media sosial yang isinya tuh orang-orang campuran gitu dari seluruh negara yang kita semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, itu juga ada tuh, silahkan dicoba juga supaya melatih fluency kita. At least kita walaupun nggak bicara gitu ya, melalui teks dulu misalnya, kita bisa answer, kita bisa tahu jawaban apa nih harus kita kasih kalau dia nanya sesuatu misalnya gitu, oke? And that's all for today maybe. And for the next assignment, I want you to make some yeah, just tell me about your best experience in your life. Pasti banyak banget ya best experience-nya ya. But pick one, pilih salah satu aja, nanti silakan ceritakan and then record it. Kalau saya sih, I wish uh, when you do this assignment, do not read the text. I wish, okay? But if you want to make some outline first, it's okay. Kalau mau bikin outline-nya dulu boleh. And try to turn on your cameras and then try to speak. Ngomong aja, mau ngomongnya apa kek, mau dicampur bahasa Indonesia, misalnya lupa, aduh apa ya bahasa Inggrisnya, lupa misalnya, it's okay. Oke, dicoba untuk speak English fluently-nya aja dulu, gitu ya. Yang penting coba lancar nggak nih? Itu yang mau saya lihat. That's the point ya. Itu yang nanti akan saya nilai. Kelancarannya dulu, fluency-nya dulu. Jadi misalnya kalau mau bikin outline silahkan, but do not read. Beda loh. Kalau kayak kemarin kan ada teksnya, kemudian kita baca aja, kita sambil lihat itu bacaannya, kayaknya kurang ekspresif, ya kan? Kemudian kita juga karena itu baca gitu kan, baca tulisan orang bukan tentang pribadi kita, biasanya kita juga kan kurang tahu banyak nih tentang teks tersebut gitu ya. Tapi kalau tentang experience kita sendiri, biasanya kita lebih mendalami lagi tuh peran kita sebagai, karena kita memerankan diri kita sendiri dan ingin kita ceritakan kepada orang yang mendengar gitu ya. So, makes ya nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah lama-lama. At least 1 until 3 minutes maybe, or maximum in 5 minutes lah bicaranya ya. Kayaknya itu sekitar 100 kayaknya 100-150 kata deh. Kurang lebih ya. Nanti dari nggak usah dihitungin juga katanya. 1, 2, 3 udah belum ya? No ya. Kurang lebih ya waktunya sekitar 1 sampai 5 menit lah ya bicaranya gitu. Maksimum 5 menit ya, nggak boleh lewat dari itu ya. Nanti jadinya curhat. Oke. Okay? So, find out your best experience and then make your outline. And after making your outline, try to speak it. Okay, try to speak and then record it. Then don't forget to send it to our Telegram groups and maximum submit it before next Thursday. Okay, paling telat nanti Kamis depan. Alright, so have a nice day, happy weekend everyone, and don't forget to use your mask. Harus terus dipakai ya maskernya, belum selesai nih coronanya. Oke, thank you for coming, Yani, and then Nurasbi, and also Udin. Wah, tetap semangat nih Udin ya, kerjanya nih sambil belajar juga, wah keren. Oke, so I'll wait for your assignment and good luck for everything. Thank you so much for coming for this meeting. Okay, see you next week insya Allah. And bye-bye. Salam progres.